Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Pramudia Wardani, NIM 1264062712103 dari kelas MKS 1C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS Studi Al-Quran dan Hadis. Nomor 1, pengelompaan qiraah. Menurut Profesor Dr. Manaul Hatan, qiraat merupakan qiraah yang terdiri dari periwayatan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin berdusta. Qiraat ahad merupakan qiraah yang menyalahi mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab dan tidak masyhur di kalangan ulama. Qiraat sadadah merupakan qiraat yang menyendiri, menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, qiraah mutawatir adalah qiraah yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Lalu qiraat masyhur yaitu qiraah yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Qiraat ahad yaitu qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Qiraat syadz yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih dan cacat sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Qiraat maudhu atau palsu, seperti qiraah yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Nomor 2, metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Qiraah mutawatir adalah qiraah yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Qiraah masyhur yaitu qiraah yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Qiraat ahad yaitu qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Qiraah syadz yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih dan cacat sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Qiraat maudhu atau palsu seperti qiraah yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Nomor 3, beberapa periwayatan menurut para ahli. Sanad hadis yang berisi rantai penutur atau perawi periwayatannya hadis dan terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis hingga mencapai Rasulullah. Contoh, Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syubah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Alasannya karena hadis ini mempunyai jumlah perawi yang beragam pada sanadnya. Matan, redaksi atau kalam yang berada pada ujung sanad dan pembicaraannya di-over oleh sanad yang terakhir. Contoh diambil dari contoh hadis di atas, maka matanya adalah tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Alasannya hadis ini berujung sanad kepada Nabi Muhammad. Perawi seseorang meriwayatkan atau memberikan hadis. Contohnya, periwayatan hadis dari tingkat sahabat Abu Hurairah dan lain-lain. Periwayatan hadis dari tingkatan tabi'in, Umayyah bin Abdullah bin Khalid dan lain-lain. Lalu, periwayatan hadis dari tingkatan mudawin, Imam Bukhari dan lain-lain. Alasannya, beliau menginformasikan hadis dengan bentuk lisan dan tulisan dengan sanadnya secara lengkap. Mukarrij, seseorang yang menyebutkan perawi hadis atau orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis. Contoh, warta dari Ummul Mukminin Aisyah RA, ujurnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Alasannya sanadnya jelas. Selanjutnya nomor 4, sejarah perkembangan. Pada masa Rasulullah, hadis pada masa ini dikenal dengan Ash-al-Wahi wa al-Takwin, yakni pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi yang dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar As-Siddiq dalam periwayatan hadisnya sangat berhati-hati. Masa Umar bin Khattab juga sangat berhati-hati dan menolak keras memperbanyak periwayatan hadis. Masa Umar bin Affan sudah lebih banyak periwayatannya tetapi tetap hati-hati. Masa Ali bin Thalib terjadi persengketaan. Selanjutnya pada masa tabi'in. Masa ini kekuasaan Islam semakin luas dan hadis-hadis sudah dicatat dalam dibukukan, namun masa ini juga muncul hadis-hadis palsu. Kemudian nomor 5. Masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh adalah pada masa saat periode keempat. Saat itu penulisan dan pembukuan hadis dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ditunjukkan kepada Muhammad
Ibnu Amr Ibnu Hazim, Gubernur Madinah, dan Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama dari Hijaz. Kedua tokoh itu dianggap sebagai pelopor dalam kodifikasi hadis, tetapi para ulama cenderung menganggap Az-Zuhri sebagai kodifikator pertama karena Az-Zuhri merupakan ulama besar dari bidang hadis dibanding lainnya. Kedua, berhasil menghimpun seluruh hadis di Madinah sementara Ibnu Hazm Hamis tidak. Hasil kodifikasi cepat menyebar karena dikirim ke seluruh penguasa di daerah-daerah. Alasannya adalah karena kekhawatiran hadis dapat hilang bersama dengan wafatnya para ulama dan khawatir dapat bercampur baur hadis Nabi dengan hadis palsu, dan kodifikasi dianggap penting karena kekuasaan Islam mulai meluas. Contoh hadis dan alasannya. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, para periwayatannya bersifat adil dan dabit, tidak mengandung kejanggalan dan cacat. Contoh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Matami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah membaca dalam salat maghrib surat Ar-Tur. Alasannya karena sanadnya bersambung. Hadis hasan merupakan hadis yang hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terdapat pada kedabitan periwayatannya. Contoh, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. HR At-Tirmidzi bab Abwabu Fadailil Jihadi. Alasannya hadis ini dianggap hasan karena terdapat perbedaan dalam kebaitan periwayatannya. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi satu syarat pun dari hadis sahih dan hasan. Contoh, perhatikan 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tua, masa sehatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa luangmu sebelum sibuk, dan masa hidupmu sebelum meninggal. Alasannya hadis ini mempunyai dhaif yang ringan karena sanadnya tidak bersambung. Selanjutnya, contoh dan alasan dikategorikan hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat banyak pada setiap sanadnya yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersangkutan. Contoh, Abu Musa al-Asy, ia berkata, Nabi Muhammad berdoa, kemudian ia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih di kedua tangannya. Alasannya, hadis tersebut mempunyai redaksi berbeda dan berjumlah ratusan, namun mempunyai persamaan, yakni keadaan Nabi ketika berdoa dengan mengangkat tangan. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Contoh, ada 2 kalimat yang disenangi Allah, ringan diucapkan, berat pada timbangan atau pahalanya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah subhanallah al-azim. Adalah alasannya karena periwayatannya yang meriwayatkannya tidak ada periwayatan lainnya. Selanjutnya nomor 8. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fardail amal. Sebab hadis dhaif bukan merupakan hadis ma'udhu atau palsu, melainkan hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Nomor 9, pernah, yaitu kegiatan membaca Al-Quran. Hadisnya yaitu barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? HR Abu Daud. Nomor 10, contoh dan pendapat. Bid'ah yaitu merupakan i'tikad perlawanan dengan dasar syariat, seperti orang tersebut digolongkan kafir, seperti golongan Rafidah yang mempercayai bahwa Tuhan menyatu dengan Ali dan imam-imam lain, dan mempercayai bahwa Ali akan kembali ke dunia sebelum kiamat. Mukalafah yaitu perlawanan sifat adil dan dabit, seorang rawi dan rawi yang lain lebih kuat dan tidak dapat dijamakkan atau dikompromikan. Galat yaitu
Kesalahan seperti lemah hafalan atau salah angka, baik sedikit maupun banyak kesalahan yang dilakukan. Jahalah al-hal, yaitu tidak diketahui identitasnya. Dakwa al-ingita, yaitu mendakwa terputusnya sanad. Pendapat saya mengenai jar wa ta'dil bukan gibah, karena ilmu adalah hal yang bisa menolong umat Islam dari tindakan yang tidak baik. Jadi, begitulah penjelasan dari jawaban UAS Studi Al-Quran dan Hadis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.